تعلمناها وعلمناها وإلى مشيخنا وسيخنا وإلى جميع أستاذنا ومن علمنا ولا حرفا وأهلنا وأولادنا وذريتنا ومن تسبب إلينا يا الله شهد أمورنا يا الله أمور ديني ودنيا والآخرة وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Man taraka ruknan min arkanil hajj. Man utawi sabane wong, man utawi sabane wong iku taroka ninggal sapa man, iku taroka ninggal sapa man ruknan ing rukun siji, ruknan ing rukun siji min arkanil haji saking pira-pira rukune haji. Iku man utawi sapane wong, iku man utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man, iku taroka tinggal sapa man ruknan ing rukun siji min arkanil haji saking pira-pira rukune haji awil umrati utawa umrah. La yahillu iku la yahillu ora halal min ihramihi saking ihramin man, min ihramihi saking ihramin man hatta ya'tiya sehingga nekani, hatta ya'tiya sehingga nekani sapa man, hatta ya'tiya sehingga nekani sapa man bihi kelawan ruknan, bihi kelawan ruknan utawa bihi ing ruknan, illal wuqufa kejaba wukuf, illal wuqufa kejaba wukuf, fa innahu krana sak temene wukuf, fa innahu krana sak temene wukuf iku idza fata arikalane pot, iku idza fata arikalane ilang utawa pot, idza fata arikalane pot utawa ilang apa wukuf hu ing man, idza fata arikalane ilang apa wukuf hu ing man yatahallalu mongko amri halal sapa man, yatahallalu mongko amri halal sapa man bi amali umratin kelawan ngelakoni umrah, bi amali umratin kelawan ngelakoni umrah, wa yajibu lan wajib, wa yajibu lan wajib alaihi ing atase man, alaihi ing atase man apa qadaul haji nyauri haji, wadamun lan bayar dam, wadamun lan bayar dam bil harami ing dalem tanah haram. Man utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man, iku taroka tinggal sapa man wajiban ing wajib au sunnatan utawa ing sunnah, iku man utawi sapane wong, iku man utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man wajiban ing perkara wajib, yajibu mongko wajib alaihi ing atase man, yajibu mongko wajib alaihi ing atase man apa dzabhu syatin nyembelih wedhus,
apa dzabhu syatin nyembelih wedhus bil harami ing dalem tanah haram. Fa in ajaza mongko lamun apes sepeman fa in ajaza mongko lamun apes sepeman fasyaumu salasati ayyamin mongko poso telu pira-pira dina. Fasyaumu salasati ayyamin mongko poso telu pira-pira dina. Qablan nahri ing dalem sadurunge riyaya kurban. Qablan nahri ing dalem sadurunge riyaya kurban. Wa syab'atin lan pitung dina. Wa syab'atin lan pitung dina fi waqnihi ing dalem tanah kelahirane man. Fi watonihi ing dalem negarane man ngono ya oleh. Fi watonihi ing dalem negarane man. Wa man lan utawi sapane wong iku taroka tinggal sepeman sunnatan ing sunnah siji la yalzamu mongko ora wajib hu ing man apa syai'un suwiji-wiji. Muharramatul ihrami utawi pira-pira perkara kang den haramake nalika ihram. Muharramatul ihrami utawi pira-pira perkara kang den haramake nalika ihram iku al-awwalu utawi kang kawitan iku lubsul mukhiti nganggo pakaian kang den jahit. Iku lubsul mukhiti nganggo pakaian kang den jahit. As-sani utawi kang kaping pindho iku satrul raksi nutupi sirah. Iku satrul raksi nutupi sirah lirrajuli keduwene wong lanang. Wa wajhil mar'ati lan nutupi wajahe wong wadon. Wa wajhul mar'ati lan nutupi wajahe wong wadon. Wa kaffaiha lan epek-epek lorone mar'ah. Wa kaffaiha lan epek-epek lorone mar'ah. As-salisu utawi kang kaping telu iku at-tatayyubu nganggo wangen-wangen. Iku at-tatayyubu nganggo wangen-wangen. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku tasrihus sya'ri. Iku tasrihus sya'ri jungkasi rambut. Iku tasrihus sya'ri jungkasi rambut bituhni kelawan lembong. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku halqus sya'ri nyukur rambut. Iku halqus sya'ri nyukur rambut. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku taqlimul azafiri ngetoki pira-pira kuku. Iku taqlimul azafiri ngetoki pira-pira kuku. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-jima'u jima'. As-saminu utawi kang kaping 8 iku aqdun nikahi akad nikah. Wa tasi'ulan utawi kang kaping 9 iku as-saidu berburu Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku qat'u asjaril harami metok pira-pira wite tanah haram. Iku qat'u asjaril harami metok pira-pira wite tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bersama-sama akan membahas tentang
masih dalam rangka ibadah haji. Nah, saat ini membahas tentang bagaimana hukum dan hal-hal yang harus dilakukan oleh jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan satu rukun dari beberapa rukunnya haji. Kemarin kita sudah memahami bahwa dalam bab haji dan umrah, bab haji utamanya itu ada beberapa hal yang status amaliyahnya itu dihukumi dengan rukun. Kemudian ada status amaliyahnya yang dihukumi dengan wajib. Ada sesuatu amaliyah yang dihukumi dengan sunnah. Kemudian kita kemarin juga sudah tahu konsekuensi daripada masing-masing dari amaliyah yang dihukumi rukun, wajib maupun sunnah. Nah, konsekuensinya itu yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ketika seseorang tidak mampu melaksanakan atau meninggalkan salah satu rukun dari beberapa rukunnya haji. Yang rukunnya haji kemarin kita tahu ya jumlahnya ada 5. Maka man taraka ruknan min arkanil hajj awil umrah la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi illa al-wuquf. Kalau ada orang meninggalkan rukunnya haji, maka dia tidak bisa bertahallul atau menghalalkan dirinya sebelum dia melakukan rukun tersebut. Jadi harus dilakukan kecuali wukuf. Karena apa? Karena kalau wukuf itu waktunya itu tertentu. Kalau yang lainnya itu tidak terikat dengan waktu. Kalau wukuf itu harus dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kecuali wukuf. Kalau seorang jamaah haji meninggalkan wukuf, maka dia harus menghalalkan dirinya. Dia akan bisa bertahallul sesudah dia itu melakukan umrah bi'amali umrah, melakukan umrah, dan dia wajib mengqadha hajinya dan membayar dam di tanah haram. Maka rukun haji itu harus benar-benar diperhatikan karena itu sangat berat. Kalau wukuf ditinggalkan, terlewatkan dia, misalkan dia keturun orang tidak menuju ke padang Arafah, dia ketiduran di Maktabul Makkah, maka dia harus menggantinya dalam rangka bertahallul, untuk bertahallul dengan amaliyah umrah, dan wajib mengqadha haji pada tahun selanjutnya. Kemudian membayar dam, menyembelih binatang kurban, yaitu kambing. Ini untuk hal yang berhubungan dengan rukun. Kalau wajib bagaimana? Wajib itu kan ada juga, kemarin sudah kita bahas bersama. Man taraka wajiban aw sunnatan, man taraka wajiban yajibu alaihi dhabhu syaddid bil haram. Fa in ajaza fa sawmu 3 ayyamin qabla an-nahr wa syaf'atin fi watanihi. Apabila ada orang yang meninggalkan kewajiban di dalam haji, misalkan tidak menggunakan pakaian ihramnya tidak dari mikot misalkan, atau dia tidak karena tergesa-gesa tidak menginap di Muzdalifah misalkan, tidak menginap di Mina misalkan, maka yang harus dilakukan karena dia meninggalkan sebuah kewajiban, maka dia
harus membayar dam, yaitu menyembelih hewan kurban, yaitu berupa kambing, menyembelih kambing di tanah haram. Apabila dia tidak mampu, nggak punya uang misalkan untuk membeli kambing di sana, maka yang harus dilakukan adalah fasaumu thalathati ayyamin qabla nahri wa syaf'atin fi wadnih. Maka dia bisa menggantikan dengan puasa 3 hari sebelum hari raya Idul Adha dan puasa 7 hari ketika dia sudah sampai rumah lagi. Ini kalau meninggalkan wajib. Dan apabila seseorang jamaah haji itu meninggalkan kesunahan-kesunahan haji yang kemarin itu sudah disebutkan, termasuk mandi sebelum ihram, kemudian mandi menggunakan wangi-wangian sebelum menggunakan pakaian ihram dan seterusnya, itu kalau tidak melakukan kesunahan-kesunahan maka dia juga apa-apa karena hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu tidak berkonsekuensi apa-apa, hanya saja keafdhaliyahannya, pahalanya itu kurang. Kemudian bab selanjutnya di sini terangkan tentang muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan ketika kita sudah menggunakan pakaian ihram. Ketika kita sudah menggunakan pakaian ihram, itu pakaian ihram yang kemarin itu biasa kita bahas dengan lumsu izarin walidain jadidaini abiyadaini kemarin, menggunakan pakaian ihram, pakaian haji itu. Ketika kita sudah berniat melakukan umroh ataupun haji dan sudah mengenakan pakaian ihram, maka seiring itu pula ada larangan-larangan yang harus dijaga, tidak boleh dilakukan. Harus ditinggalkan hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, tidak boleh menggunakan lubsul muhit. Bagi laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi pakaiannya harus yang tidak boleh berjahit. Orang laki-laki itu menggunakan celana dalam saja tidak boleh, maka dilepas semua. Hanya 2 pakaian itu, ada izar yang ada di bawah dan rida yang ada di atas. Hanya itu tok. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Yang kedua, satrul ra'si lirrajuli wa wajhil mar'ati wa kaffaihi. Ketika sudah menggunakan pakaian ihram, tidak boleh bagi laki-laki itu menutupi kepala. Misalkan ngeten. Ini gak oleh, karena panas, mungkin panas terus ridaknya tinggi nutupi kepala. Ini tidak boleh, kena dam nantinya. Berarti meninggalkan melakukan hal-hal yang diharamkan, hukumnya haram, gak oleh. Dan bagi perempuan itu tidak boleh menutupi wajah dan kedua tangannya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan wangi-wangian, haram, mboten pareng. Termasuk yang harus hati-hati ketika kita menggunakan pakaian ihram, jangan sampai ketika tawaf nanti kita merapat ke Ka'bah dan nempel-nempel ke Ka'bah ataupun mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena Hajar Aswad maupun Ka'bah itu penuh dengan minyak wangi. Kalau kita terlalu menempel, itu bisa jadi kita itu sama hukumnya menggunakan wangi-wangian, itu berhukum haram. Selanjutnya yang keempat, ketika kita sudah menggunakan pakaian ihram, kita diharamkan untuk tasrihur ra's biduh. Kita gak oleh jungkasan gawa minyak rambut, itu tidak parah. Jadi biar lusuh, nggak apa-apa. Yang kelima, tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, kemudian jima, berhubungan intim suami istri itu juga tidak boleh. Kemudian melakukan akad nikah itu tidak boleh. Dan
juga berburu kita tidak boleh, dan yang terakhir memotong pepohonan yang ada di tanah haram. Itu semuanya tidak boleh, hukumnya haram. Nah, bagaimana ketika perkara-perkara haram itu kita lakukan ketika kita berhaji ataupun berumrah, itu nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu ada di ma yajibu bi fi'li muharramatil ihram yang ada di bab selanjutnya. Itu akan kita bahas besok. Untuk sampai sekarang cukup sampai dengan ini saja. Ma yajibu bi fi'li muharramatil ihram, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.